Dalam usia 27 tahun, aku menikah dengan Muhadi, keponakan tetanggaku, setelah pacaran selama 3 tahun. Aku merupakan anak pertama dari 4 bersaudara. Sebagai anak tertua, aku menjadi tumpuan harapan ibu dan adik-adikku saat bapakku meninggal dunia karena sakit. Meskipun kala itu usiaku baru 18 tahun. Ngurusin adik-adik supaya biarin bisa besar, biarin bisa pintar, sekolah. Jadi saya yang ngurusin nama ibu saya. Karena ibu nggak ada. Bangga karena ibu, karena bapak nggak ada. Hari-hariku sebagai gadis yang mulai tumbuh dewasa tidak pernah kugunakan untuk merawat diri seperti teman-temanku. Setiap hari aku pergi pagi, pulang petang, mencari rupiah untuk ibu dan adik-adikku. Bekerja di sawah demi sesuap nasi akhirnya menjadi tumpuan harapanku. Dapatnya sedikit ya buat makan, terus saya punya sisa buat nyekolahin, buat membesarin baju gitu. Soalnya kan zaman dulu kan satu harinya cuma 200 perak. Kalau seminggu paling dapatnya udah 2.000. Hingga hari ini, di saat usiaku lebih dari setengah abad, aku tak pernah menyesali diriku yang buta huruf. Bagiku, asal ketiga adikku bisa baca tulis, bisa sekolah, itu sudah cukup. Yang 2 SMP, yang 1 yang paling bontot itu juga anak bandel, SD doang. Dan aku yakin jauh di sana bapakku pasti tersenyum bangga padaku. Apalagi kini adik-adikku telah jauh lebih baik keadaannya dari aku. Kalau saya udah saya ituin aja, saya bebasin aja. Penting asal adik saya udah bisa membesarkan adik, bisa sekolahin, itu bisa rumah tangga semua, semua udah rumah tangga. Udah alhamdulillah sama Tuhan ya, bisa punya rumah sendiri-sendiri walaupun kecil. Dalam usia 27 tahun, aku menikah dengan Muhadi, keponakan tetanggaku, setelah pacaran selama 3 tahun. Namun sebelum menikah denganku, dia pernah menikah sebanyak 3 kali. Masa lalu suamiku ternyata tak bisa juga dikatakan menyenangkan. Itu memang saya nih orangnya tuh agak Bandung gitu ya. Istilahnya punya anak satu tuh ada godaan. Jadi saya nih maunya tuh objek main atau minum. Ternyata suamiku berubah. Ketakutanku akan sifat buruknya di masa lalu sirna sudah. Telah 26 tahun umur pernikahan kami sekarang. Dan semuanya berjalan baik. Nggak takut sama sekali saya. Emang saya benar, ngurusin orang laki juga benar. Saya begitu. Kalau bini yang dulu nggak tahu yang ngurusnya. Kalau saya sih anak orang nggak punya, kalau nggak hati-hati takut ditinggal suami. Kala itu setahun lebih setelah menikah, kondisi keluarga aku semakin buruk. Akhirnya aku dan suamiku memutuskan untuk mengadu nasib ke Jakarta. Anakku yang masih merah terpaksa ku tinggalkan bersama neneknya. Karena anak saya nggak netek, itu minum apa? Minum susu. Zaman dulu Latona masih 700. Zaman dulu masih tahun 80. Mencari rupiah dengan topeng monyet bukanlah hal yang mudah. Apalagi kali pertama ke Jakarta, monyet dan peralatan yang aku dan suamiku bawa bukanlah milik kami. Nyewa dulu, itu aja yang namanya orang nggak punya ya. Jadi nggak percaya dia, ketakut nggak bisa bayar, gitu.
adalah ibuku yang kemudian membelikan aku dan suamiku topeng monyet dari hasil menjual kambing satu-satunya yang keluargaku miliki. Belum ada sebulan saya pulang ke kampung. Terus sama mama saya itu dijualin kambing buat beli itu topeng monyet. Dari topeng monyet itulah rupiah demi rupiah kukumpulkan. Tekadku bulat, aku harus menghidupi anakku. Apalagi rasa rindu selalu menggerogoti jiwaku. Dia ingat, kangen ingat, tapi nggak lama. Paling 25 hari, 20 hari saya pulang. Penting asal buat itu sehari-hari mak saya sama susu. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan. Hingga tak terasa telah lebih dari 20 tahun sudah aku berada di Jakarta. Tapi alhamdulillah bisa besarin sekolah sampai lulusan STM. Setiap pagi ku temani suamiku berkeliling. Langkah demi langkah aku berjalan. Seolah berpacu dengan waktuku yang tersisa. Menelusuri jalan-jalan di perkampungan ibu kota, mencari pelanggan yang mau menonton pertunjukan topeng